bagaimana kabarnya? Haleluya, puji Tuhan luar biasa. Nah, Kak Rere senang banget nih bisa ketemu sama kalian, sama sobat-sobat Bia di Bia Online ini. Walaupun secara virtual, tapi kita sama-sama memanjatkan pujian yuk untuk Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati pada Tuhan karena kita bisa berkumpul di Bia Online ini. Doa ini akan dipimpin oleh Amel. Silahkan Amel. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami anak-anak Bia dapat mengikuti Bia Online. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih Amel untuk doanya. Bagus banget ya. Yuk kita tepuk Amel. Tepuk Amel. Amel hebat. Amel pintar. Amel oke. Nah, sobat-sobat Bia udah gak sabar kan buat muji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Wah, keren, semangat sobat-sobat Bia. Kak Rere suka. Nah, udah pada capek belum? Belum? Nah, berarti masih ada tenaga ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Karel. Silahkan Kak Karel. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik semuanya, apa kabarmu hari ini? Baik ya. Nah, kakak mau mengucapkan selamat pagi dulu buat kita semuanya. Tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kembali sama kakak, Kak Karel ya. Nah, adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan apa yuk? Nah, Injil Matius, benar ya? Jadi kita ambil Alkitab kita, yuk kita sama-sama membaca dalam hitungan ketiga ya adik-adik ya. Udah pada megang belum? Udah kan? Ya, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, barusan ya kita membaca bersama-sama, kakak mau nanya ke adik-adik semuanya, pernah nggak adik-adik semuanya di sini diminta pertolongan sama papa sama mamanya untuk membantu membereskan rumah? Pasti pernah ya. Nah, kakak punya cerita nih. Jadi ada seorang ayah, yang memiliki 2 orang anak laki-laki bernama John dan Christian. Nah, pada suatu hari si John sedang asik bermain pesawat terbang terbarunya gitu, mainan pesawat terbang terbarunya. Nah, di kamarnya ya, tiba-tiba si papanya lewat. Nah, papanya melihat John sedang bermain. Terus papanya bilang ke John, "John, papa ingin minta pertolongan kamu. Di belakang halaman rumah kita sedang kotor sekali karena tadi malam angin bertiup kencang sehingga pohon-pohon kita daun-daunnya jatuh gitu. Nah, minta tolong dong John supaya disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sehingga bisa rapi kembali." Nah, kemudian John menjawab seperti apa? "Ya papa, John lagi asik bermain. Nanti aja ya. Nanti John waktunya habis loh karena membereskan rumah. Itu kan bisa besok." Gitu. Dan kemudian si papa pergi ke anaknya yang kedua yang bernama Christian tadi ya. Nah, terus si Christian ini sedang nonton TV gitu di ruang tamu. Dan papanya kembali berkata dan meminta hal yang sama. "Christian, papa minta tolong, di belakang rumah kita sedang kotor. Tolong dong disapu untuk dimasukkan sampah-sampah daunnya itu ke dalam plastik." Dan si Christian menjawab, "Baik papa, saya akan mengerjakan." Dan si papa akhirnya senang ya, dan pergi keluar nih gitu. Ada perlu sebentar gitu ya. Jadi pas si papanya kembali, nah ternyata si papanya melihat siapa yang mengerjakan. Yang mengerjakan ternyata si John. John yang tadi sedang asik bermain, dia mengerjakan perintah dari papanya. Si John berpikir bahwa saya masih punya waktu untuk mengerjakan menyapu halaman rumah di belakang gitu. Jadi setelah saya nanti menyelesaikan rumah nyapu halaman rumah di belakang saya bisa melanjutkan waktu saya bermain gitu. Padahal dia tadi berkata tidak gitu teman-teman ya. Nah, tapi yang mengerjakan malah si John. Dan yang si Christian yang tadinya semangat untuk mengerjakan perintah dari papanya, ketika papanya pulang malah terlihat sedang asik sambil menonton TV dan tidak bergerak sama sekali dari tempat tidurnya sambil rebahan begitu ya. Nah, adik-adik semuanya, di sini kakak mau bertanya, siapakah yang mengikuti perintah dari papanya?
Ya, yang mengikuti perintah dari papanya adalah si John ya. Jadi, di sini kita bisa melihat sama seperti Injil hari ini. Perumpamaan tentang 2 orang anak laki-laki ini. Nah, di sini Tuhan Yesus sama ingin supaya kita semua, adik-adik semua, tidak hanya berkata ya, tetapi melakukan perintahnya. Adik-adik semua, Tuhan Yesus memang menghendaki kita untuk berkata ya dalam mengasihi sesama. Tetapi terlebih dari itu, kita harus melakukannya untuk mengasihi sesama kita. Berikutnya juga, Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita, ikutlah aku, dan kita menjawab iya. Tapi lebih dari itu, kita melakukannya dan mengikut Dia. Adik-adik semuanya, usaha atau perlakuan kita itu lebih daripada apa dari yang kita bilang, apa yang kita katakan, sekedar kita katakan. Dan Tuhan selalu menjawab, dan Tuhan selalu menginginkan jawaban action kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berkata dan berpikir saja gitu, iya gitu, tapi tidak melakukannya. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita lihat dari Injil hari ini, ada Injil emas ya. Di sini disebutkan adik-adik semuanya. Di ayat 31, Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik semuanya, di sini Tuhan Yesus berkata, apabila kita melakukannya, apa yang Dia perintahkan, kita yang akan masuk ke kerajaan surga. Dan adik-adik semuanya pengen kan masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus? Kakak yakin sekali pengen. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan perintah Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Tetap semangat, tetap selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan minggu ini dengan berdoa ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu lagi dan selamat hari Minggu. Dadah. Terima kasih Kak Karel untuk firman-Nya. Yuk kita bilang sama-sama, terima kasih Kak Karel untuk firman-Nya. Nah, tadi kita udah pujian, kita udah firman. Satu lagi apa ya? Betul, kreativitas. Yuk kita sediain alat dan bahannya. Nah, kreativitas kali ini akan dipimpin oleh Kak Tessa. Bikin apa ya kira-kira? Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas boneka jari anak pertama dan anak kedua seperti ini nih. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, selembar kertas yang agak tebal, kemudian pensil warna, kemudian cetakan bulat yang agak besar, koin, pensil, spidol, gunting,
Dan yang terakhir lem. Yuk kita sama-sama langsung buat. Nah, pertama-tama kita cetak dulu cetakan yang tadi kita sudah siapkan di atas selembar kertas. Adik-adik bisa gunakan apa saja yang berbentuk bulat yang ada di rumah, seperti gelas atau mangkuk. Nah, kita buat 2 buah ya. Kemudian kita buat lingkaran kecil di atas lingkaran yang besar tadi. Kita buat masing-masing 2 buah lingkaran kecil. Kita buatnya pada bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang satunya. Kita buat 2 lingkaran kecil. Nah, sekarang pada sisa kertasnya kita akan membuat 2 buah tangan seperti ini. Ya, satu lagi ya. Nah, udah jadi gambarnya. Sekarang kita akan gunting lingkaran yang tadi kita sudah buat. Memakai guntingnya hati-hati ya adik-adik. Untuk adik-adik yang masih kecil yang belum bisa memakai gunting, boleh minta tolong pada mama atau papa atau kakak. Kita gunting yang rapi sampai selesai ya. Lingkarannya dan juga kedua tangan yang tadi kita telah gambar. Nah, untuk menggunting tangan, kita lipat 2 dulu kertasnya. Kemudian kita gunting mengikuti pola yang tadi kita sudah gambar. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang selanjutnya kita akan warnai lingkaran yang tadi. Adik-adik bebas memilih warna apa saja yang adik-adik sukai ya. Kita warna sampai penuh. Warnanya yang rapi ya. Nah, yang diwarnai bukan hanya sisi depannya saja, tetapi sisi belakangnya juga ya. Kita warnai dengan warna yang sama. Nah, begitu juga dengan lingkaran yang kedua. Adik-adik warnai dengan warna yang beda ya, tapi warnanya depan dan belakang. Nah, sekarang kita akan gunting lingkaran kecil yang di dalamnya. Supaya mudah, kita lipat 2 dulu ya, yang bagian lingkaran kecil. Kemudian kita gunting mengikuti bentuknya. Nah, seperti ini ya. Kita gunting juga lingkaran yang satunya.
Nah, udah jadi sekarang. Sekarang untuk tangannya kita lipat 2 lagi. Kemudian kita gunting ujungnya. Nah, sehingga kita mendapatkan masing-masing 2 buah tangan. Nah, sekarang saatnya kita menempelkan tangan. Kita lem dulu ya. Kita lem. Kemudian kita tempelkan. Begitu juga pada lingkaran yang satunya. Nah, setelah selesai, kita akan menggambar. Kita hias wajah anak yang pertama dulu ya. Kita kasih mata yang sedang tersenyum, mulut, nah, dan rambut. Kemudian kita tulis, ya, aku akan pergi. Jangan lupa kita tulis ayat hafalannya ya, Matius 21 ayat 31. Nah, kemudian kita balik dan kita gambar wajah yang sedih. Nah, kita kasih rambut juga. Kemudian kita tulis, aku tidak jadi pergi. Dan kita tulis ayat hafalannya, Matius 21 ayat 31. Jadi deh, sekarang anak yang kedua. Kita gambar muka yang sedih. Dan kemudian kita kasih rambut. Kemudian kita tulis, aku tidak pergi. Kemudian kita tulis lagi ayat hafalannya. Nah, kita balik. Kita gambar wajah yang tersenyum. Kemudian kita kasih rambut. Kemudian kita tulis, aku menyesal. Aku akan pergi. Jangan lupa ditulis ayat hafalannya juga ya di tangan. Nah, udah jadi deh boneka jari anak pertama dan anak kedua, seperti yang dicerita tadi. Adik-adik bisa mainkan boneka jari ini di rumah ya. Jangan lupa hasilnya di-upload dan di-tag ke Instagram atau Facebook Bia Gabriel. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Kak Tessa, bagus banget ya kreativitasnya. Yuk sobat-sobat Bia bikin ya. Wah, nggak kerasa ya, tadi kita udah beres pujian, udah beres dengerin firman dari Kak Karel, udah ngerjain kreativitas juga dipandu Kak Tessa. Nah, sekarang kita tutup pertemuan kali ini dengan doa ya. Yuk kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang maha baik dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Bapa, bimbinglah kami supaya kami bisa mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam tindakan dan tingkah laku kami sehari-hari untuk mencerminkan anak-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Bunda, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sobat-sobat Bia. Jangan lupa ya, tetap semangat untuk ikut Bia online. Kalau misalnya keluar rumah, pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatan ya. Sampai bertemu nanti.